Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 307 yang bersumber dari terjemahan fans, di mana cerita pada chapter ini terfokus pada Zenon yang sudah berhasil mendapatkan jantung iblis hingga membuatnya memiliki wujud baru dan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 307 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama, karena Yuno berhasil melubangi tubuh Zenon dengan Spirit of Euros, Zenon yang selalu beranggapan kalau kekuatan yang besar bisa menyelesaikan segalanya, kemudian menemui Beelzebub. Dan berikut ini adalah beberapa hal menarik saat Zenon menemui Beelzebub. Hal menarik pertama, tujuan Zenon menemui Beelzebub adalah untuk mengajukan tawaran baru kepada Beelzebub agar dia bisa mendapatkan kekuatan tambahan. Hal menarik kedua, Zenon menawarkan semua yang dia miliki termasuk jiwanya sendiri agar bisa mendapatkan jantung iblis dari Beelzebub. Hal menarik ketiga, lewat apa yang diperlihatkan di halaman kedua, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau selain untuk mendapatkan kekuatan tambahan, Zenon sebenarnya memiliki alasan lain mengapa dia rela memberikan semua yang dia miliki, termasuk jiwanya sendiri, kepada Beelzebub. Dan alasan tersebut adalah untuk memastikan agar pengorbanan Allen tidak sia-sia, di mana sebelumnya Allen sudah dia korbankan demi kerajaan Spade. Nah, selanjutnya dengan dua alasan, yaitu pertama, Zenon mau mengorbankan Allen demi kerajaan Spade, dan kedua, dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk memastikan pengorbanan Allen tidak sia-sia. Maka bisa kita katakan kalau tujuan utama Zenon adalah melindungi kerajaan Spade. Lalu jika hal ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau di akhir arcs kerajaan Spade ini, Zenon akan memiliki peran yang serupa seperti Patri di akhir arcs reinkarnasi Elf. Atau dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan kalau Zenon nantinya akan membantu Asta dan yang lain setelah terjadi sesuatu pada kerajaan Spade dan melihat apa yang dilakukan oleh Asta dan yang lain. Bagian kedua, Zenon akhirnya mendapatkan jantung iblis. Dan setelah dia mendapatkan jantung iblis, Zenon pun terlihat berubah menjadi iblis sepenuhnya. Dan hal ini sudah dikonfirmasi lewat pernyataan Yuno yang menjelaskan bahwa aura Zenon saat ini sudah menyerupai Zagreed. Terlebih lagi, Langris juga menjelaskan kalau Zenon sudah berubah menjadi iblis sepenuhnya karena Zenon sendiri sudah menggunakan kekuatan iblis dan mendapatkan jantung iblis. Kemudian jika ada yang bertanya berapakah jumlah jantung Zenon saat ini, ya jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Dan berikut ini adalah dua opini yang kami miliki. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Zenon memiliki dua jantung, karena Zenon sendiri memang menawarkan semua yang dia miliki untuk mendapatkan jantung iblis dari Beelzebub. Opini kedua, ada kemungkinan kalau saat ini Zenon hanya memiliki satu jantung, karena di halaman ketiga, Babang Yuki menggambarkan kalau jantung iblis Zenon terletak di posisi yang sama dengan jantung manusia. Dan jika hal ini memang benar, maka menurut kami, apa yang diberikan oleh Beelzebub kepada Zenon bukanlah jantung iblis yang sesungguhnya, melainkan sesuatu yang bisa merubah jantung manusia menjadi jantung iblis, dan hal ini sekaligus membuat manusia tersebut berubah menjadi iblis. Ingat, kekuatan iblis dan kekuatan dunia bawah bisa mempengaruhi wujud manusia ketika seorang manusia menggunakan kekuatan tersebut dalam jumlah tertentu. Dan perlu diketahui juga, kalau besarnya pengaruh atau efek samping yang diterima oleh seorang manusia ketika menggunakan kekuatan iblis atau kekuatan dunia bawah akan berbeda-beda, tergantung dari cara dia mendapatkan kekuatan iblis, jumlah kekuatan sihir, dan tubuh si pengguna. Jadi jangan heran jika efek samping yang didapatkan oleh Nero, Asta, Nahato, Lolopetska, para Dark Disciple, dan para Dark Triad memiliki perbedaan. Bagian ketiga, singkat cerita, dengan wujud dan kekuatan baru, Zenon melepaskan dua serangan kepada Yuno, di mana serangan pertama berhasil melukai Yuno dan serangan kedua berhasil membuat Yuno terdiam dan terkapar di lantai.
Kemudian perlu diketahui bahwa lewat penjelasan Zenon setelah melepaskan serangan pertama dan sebelum melepaskan serangan kedua, Zenon menjelaskan bahwa Yuno sebenarnya dapat menghancurkan jantung miliknya dengan Spirit of Euros di chapter sebelumnya. Sayangnya pada saat itu Yuno memilih untuk tidak mengincar jantung Zenon karena jantung Zenon tertutupi oleh Langris. Atau dengan kata lain, Yuno tidak mau mengorbankan Langris untuk membunuh Zenon. Di mana lewat hal ini, Babang Yuki secara tidak langsung sudah menjelaskan kalau Yuno adalah karakter yang lebih mementingkan keselamatan teman-temannya. Bagian keempat, setelah berhasil membuat Yuno terkapar, Zenon kemudian mulai melirik Langris yang pada saat itu masih berdiri di medan pertarungan. Dan dengan alasan kalau Langris akan menghalangi jalannya, Zenon pun mulai melepaskan serangan kepada Langris untuk mengakhiri hidup Langris. Untung saja di saat Langris hampir kehilangan nyawa, Finral yang sebelumnya datang menuju ke Spade Kingdom bersama dengan Asta berhasil menemukan lokasi Langris dan langsung pergi ke tempat Langris. Lalu walaupun Finral mengaku pergi ke tempat Langris bukan untuk menyelamatkan Langris, tapi dalam hati kecilnya Finral menjelaskan kalau alasan dia datang ke tempat tersebut karena dia tidak dapat mengabaikan adik laki-lakinya. Dan hal ini diperkuat dengan inner monolog Finral yang meminta maaf kepada Yami karena Finral akan mengambil jalan memutar sebelum pergi ke tempat Yami. Di mana hal ini sekaligus menjadi petunjuk kalau anggota Banteng Hitam yang datang bersama dengan Asta dan Finral saat ini sedang pergi ke tempat Yami. Lalu pertarungan seperti apakah yang sudah menunggu mereka di tempat Yami? Akankah para anggota Banteng Hitam bersatu untuk melawan Morris? Menarik untuk kita nantikan. Bagian kelima, Finral yang berhasil menyelamatkan Langris dari serangan Zenon mulai menjelaskan strategi bertarung yang dia miliki untuk melawan Zenon, di mana strategi yang dia miliki adalah menciptakan semacam sihir gabungan yang memanfaatkan kelebihan dari sihir miliknya dan kelebihan dari teknik mana zone milik Langris. Sedikit tambahan, sihir spasial milik Finral memiliki dua kelebihan. Pertama, memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, lalu kelebihan kedua, objek yang ditarget akan berpindah secara spontan ketika sihirnya aktif. Lalu, untuk menutup kekurangan Finral yang tidak dapat mengaktifkan sihirnya di dalam Absolute Space Zenon, Finral memanfaatkan teknik mana zone milik Langris yang sebelumnya sudah terbukti dapat membuat Langris menciptakan semacam ruangnya sendiri di dalam Absolute Space Zenon. Bagian keenam, dengan apa yang diperlihatkan di dua halaman terakhir, Babang Yuki menjelaskan bahwa semacam sihir gabungan yang diciptakan oleh Langris dan Finral memiliki kelebihan pertahanan yang sangat baik. Bahkan sampai diperlihatkan kalau sihir gabungan tersebut sangat efektif untuk menghindari serangan gabungan Zenon yang tersusun dari sihir tulang dan sihir spasial. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, apakah sihir gabungan yang memiliki kelebihan pertahanan bisa digunakan untuk melepaskan serangan dan mengalahkan Zenon? Lalu serangan sihir seperti apakah yang akan digunakan oleh Langris dan Finral? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.